bagaimana kinerja Ridwan Kamil sebagai wali kota Bandung terhadap Mang Oden almarhum yang wakilnya dari PKS. Saya dengar langsung, Pak. Saya dengar langsung dari almarhum bicara. Dan saya meyakini apa yang disampaikannya benar. Karena beliau dikenal orang yang jujur. Sebentar saja itu ngasih kerjaan dan koordinasi yang baik itu antara Ridwan Kamil dan Mang Oden itu. Selebihnya, sisanya, mayoritas sisa waktunya dibiarkan itu Mang Oden. Pak PKS apa nggak belajar dari situ? Bagaimana Ridwan Kamil persis seperti Jokowi meninggalkan Ma'ruf Amin. Itu Ridwan Kamil lakukan terhadap Mang Oden. Hari ini saya akan mencoba berdiskusi dengan Tifatul Sembiring. Dan tentu diskusinya bukan diskusi langsung, karena beliau tokoh nasional, saya rakyat jelata. Beliau pun pasti nggak kenal saya gitu. Jadi ini dialog imajiner. Dialog imajiner karena beliau memposting sebuah tulisan di Facebooknya yang berjudul "Apakah PKS sudah berubah?" Dia sendiri yang nulis. Jadi kalau kita kan menginginkan PKS itu memang berubah menjadi lebih baik, kan gitu ya. Esensi kehidupan itu kan continuous improvement, berkesinambungan, meningkat terus menerus, dan itu adalah esensi dari perubahan yang partai Bapak ada di koalisinya kemarin, koalisi perubahan. Dan koalisi perubahan meniscayakan proses yang continuous improvement, nah, gitu ya. Apakah PKS sudah berubah? Masih banyak yang penasaran tentang sikap PKS di Pilkada 2024. Bismillahirrahmanirrahim. 1. Insya Allah PKS masih seperti yang dulu, tidak berubah. Ya, harus berubah dong Pak Tifatul. Harus berubah menjadi lebih baik. Continuous improvement yang tadi kita bahas. Harus ada peningkatan yang terus-menerus dan berkelanjutan. Asasnya tetap Islam, baik, asas tetap ya. Dan cita-citanya tetap terwujudnya Indonesia yang berkeadilan, sejahtera dan bermartabat. Ini normatif, agak sulit untuk direspon ya. Semua partai pasti punya visi misi yang mulia semuanya ya. Tinggal bagaimana mewujudkannya. Kita sempat terkagum-kagum dengan konsistensi keistiqomahan PKS dalam 10 tahun terakhir berada di jajaran oposisi ya. Karena pemerintah ini butuh oposisi gitu. Kalau butuh adanya oposisi aja mereka masih semena-mena, apalagi nggak ada gitu. Makin semena-mena itu. 2. PKS, insya Allah PKS tetap dalam rel dan koridor amanah reformasi yang berdasarkan kepada Pancasila dan UUD. Upaya yang sungguh-sungguh melakukan perubahan untuk Indonesia. Nah itu tuh, perubahan yang lebih baik serta penyelamatan bangsa dan NKRI. Maksudnya gimana nih? Ini memang sangat normatif sekali ya. Semua partai juga kayaknya kalau yang poin ini sih sama. Sungguh-sungguh melakukan perubahan yang lebih baik, penyelamatan bangsa dan NKRI. Bagaimana ini bisa diwujudkan ketika Anda bergabung dengan anak haram konstitusi? Bagaimana Anda bisa jelaskan ini ketika Anda bergabung dengan yang menganut politik dinasti? Ini yang harus dijawab oleh Pak Tifatul. Ya, mudah-mudahan saya berkesempatan nanti ketemu ya. Kalau beberapa bulan lalu kita kan intens tuh dengan Bang Mardhani Alisera, kita diskusi hampir tiap hari ya, lewat YouTube ini. Nah, langsung ya, siaran langsung biasanya. Tapi dengan Pak Tifatul saya belum ada kesempatan. Mudah-mudahan ke depan ada kesempatan untuk memastikan juga ini. Gimana ceritanya? Nanti kan barangkali balasannya, oh itu strategi. Strategi itu ada berbagai level. Mungkin begitu ya. Tapi nanti ada di poin-poin bawah lah kita pertajam itu. 3. Sehingga PKS sebagai salah satu kumpulan elemen anak bangsa terjun ke ranah politik dengan menjalankan ketentuan dalam konstitusi dan aturan yang berlaku dalam sistem demokrasi. Ini juga normatif ya. Jadi agak susah juga saya meresponnya gimana. Saat ini PKS memiliki kader berpendidikan S3 lebih dari 500 orang, baik disiplin ilmu syariah, fannia, dan ilmiah. Fannia itu teknik, ilmiah itu sains. Kalau betul Pak PKS, salah, Pak Tifatul, kenapa Anda mau-maunya dipimpin, mau-maunya berkoalisi
dengan wakil presiden yang nggak jelas ijazahnya. Konon katanya itu selevel SMA aja katanya. Kan ada di PKS nih, S3 lebih dari 500 orang. Memang dari dulu kita kenal PKS ini orang-orang pintar, orang-orang soleh gitu. Tapi kalau itu tidak bisa dijual, ya percuma. Jadi ke depan PKS ini harus berani dong munculin orangnya sendiri gitu. 5. Dewan tertinggi di PKS namanya Majelis Suro, beranggotakan 99 orang. Secara ideal dikomposisi 50% unsur syariah, 25 faniyah, 25% ilmiah. Saya dengar-dengar Pak Tifatul, hari ini Majelis Suro di PKS sudah tidak seefektif di awal-awal, terutama di zamannya Partai Keadilan. Katanya yang tetap berpengaruh secara kelembagaan ia ketua umum. Dalam hal ini kalau di PKS namanya presiden. Majelis Suro 99 orang dari berbagai daerah. Kebayang ya kalau mau memutuskan itu semuanya diundang, difasilitasi, dikasih hotel, kasih makan mungkin gitu ya. Ya tidak apa-apa kalau memang dananya ada. Tapi kan kita lihat PKS katanya selalu nggak punya uang ya. Nah ini mohon dijawab. Bagaimana? Apakah betul Majelis Suro PKS masih bekerja secara efektif atau sekarang sekedar formalitas saja? Ujung-ujungnya dipastikan, diputuskan oleh beberapa orang saja, 2-3 orang saja. Apakah begitu? Mohon dijawab Pak Tifatul Sembiring, mantan Menkominfo. 7. Dalam kaitannya dengan koalisi atau aliansi, PKS memiliki 4 tingkatan. Koalisi ideologis, strategis, taktis, teknis. Mudah-mudahan ini benar itu. Ada levelnya yang bisa kemudian kita lihat di mana yang ideologi, mana strategis, mana taktis, mana teknis. Jangan sampai ini hanya sekedar menjadi jurus ngeles. Biar dapat juga kue kekuasaan. Karena 10 tahun berada di luar, di oposisi nggak punya duit. Jangan sampai begitu gitu. 8. Dalam pengelolaan negara ini level koalisinya strategis. Pernah kami lakukan dengan Pak SBY. Itu yang ideologis yang gimana ya, terkait dengan Palestina mungkin maksudnya ya, harusnya dijelaskan juga nih. Tampaknya yang saya sudah baca sebelumnya nggak ada tuh penjelasan tentang keberpihakan terhadap Palestina dalam konteks ideologis ya. Apa namanya tadi, koalisi ideologis. Adapun pilkada dalam pandangan PKS hanya koalisi yang bersifat taktis. Ya taktis aja gitu ya. Bagaimana sandang pangan papan masyarakat daerah setempat bisa terpenuhi, bagaimana pengangguran menurun, bagaimana kesehatan terlayani, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi bukan level strategis. Jadi dalam pandangan PKS, pilkada nggak terlalu penting lah gitu ya. Yang penting itu yang strategis. Yang strategisnya PKS bergabung dengan koalisi Indonesia Maju. Dapat jatah berapa menteri Pak? 2 apa 3 nih? Oh kami nggak minta, iya tahu kan nggak perlu diminta juga. Bahasa-bahasa di politik itu sebagiannya bahasa-bahasa sinyal gitu, bukan to the point. Takut direkam repot nanti. 10. Adapun koalisi teknis lebih kepada koalisi kemanusiaan. Kalau kata kiai saya ukhuwah basyariah. 11. Agak rancu juga jika prinsip-prinsip di atas dalam upaya-upaya PKS di pilkada yang bersifat taktis itu tapi dievaluasi secara ideologis. Ada yang mengirimkan hadis ayatul munafik salah satu. Jadi nggak boleh Pak ya. Kalau urusannya urusan teknis, semua bicaranya harus teknis. Tidak boleh masuk urusan ideologi. Rasanya aneh juga ya. Kami dengar Pak Tifatul, dari Pak Tifatul sendiri kalau tidak salah. Ya, ketika beralasan kenapa memilih Bobi Nasution bukan Edi Rahmayadi, salah satunya adalah Edi Rahmayadi tidak bisa memastikan calon wakil gubernurnya dari Muslim. Bukankah itu ideologis, Pak Tifatul? Kalau sekarang bicara pilkada hanya strategis, apalagi hanya taktis, katanya. Taktis itu di bawah strategis.
Apa ceritanya yang itu, Pak Tifatul? Kami mengapresiasi PKS itu karena konsistensinya, karena keistiqomahannya. Tapi kami yakin juga PKS itu bukan partainya malaikat. Jadi pasti banyak salahnya. Jadi kalau saya mengevaluasi, saya menasehati PKS, saya bertanya kepada PKS dalam konteks tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Hanya persoalannya saya rakyat jelata, Anda elit partai, saya nggak bisa ketemu sama Anda. Anda terlalu jauh, ada di Menara Gading. Saya hanya di pojok-pojok kota Bandung saja ini. Jadi maka saya tanyakan di sini, saya dialogkan ini di sini melalui YouTube. Ya. Mudah-mudahan Pak Tifatul nonton, kalau tidak, tolonglah kader-kader PKS kan banyak yang sering nonton video saya ya. Tolong sampaikan ke sana. Ya. Saya tidak dalam posisi untuk mengatakan seperti yang banyak ramai di media sekarang ya. Buy PKS, boykot PKS, tenggelamkan semua calon pilkada yang dari PKS. Saya tidak pernah bicara itu, saya tidak pernah mengkampanyekan itu. Tapi saya bertanya, saya menasehati. Apakah tidak mungkin sampai ke sana? Mungkin saja pada satu saat nanti, kalau kita tidak bisa mendapatkan penjelasan. Dalam pertimbangan lain, Dewan Syariah Pusat PKS semacam lembaga yudikatif juga memberikan arahan-arahan kaidah usulul fikih, seperti jika ada 4 orang calon bagus-bagus semua, maka gunakan prinsip man ahsana minhum. Pilih siapa yang terbaik dari mereka. Akan tetapi jika hanya ada 2 calon ternyata kurang bagus kedua-duanya, maka gunakan kaidah akhofud dororain. Siapa yang lebih ringan mudaratnya. Yang paling penting kepemimpinan itu tetap harus ada, harus dipilih. Ya, dan pilihannya antara Ridwan Kamil dengan Anies Baswedan kalau di Jakarta. Jadi apakah Pak PKS, Pak Tifatul menganggap bahwa dalam perbandingan antara Anies Baswedan dan Ridwan Kamil, maka Ridwan Kamil ini adalah yang lebih ringan mudaratnya kah? Kan persoalannya begini Pak PKS. Ketika kita memilih calon di pilkada, calon gubernur, calon wali kota, calon bupati, yang kita bahas, yang kita soroti, itu figur orangnya, bukan partainya. Nah sekarang kita abaikan dulu urusan partai. Antara Ridwan Kamil dan Anies Baswedan, Pak PKS pilih siapa? Pilih Ridwan Kamil kan? Alasannya apa? Karena calon dari PKS bisa masuk sebagai wakil gubernur. Lah kalau begitu berarti bukan yang lebih ringan mudaratnya dong. Kan yang utama itu pemimpinnya Pak. Wakil itu bisa nggak dikasih kerjaan apa-apa. Pak Ma'ruf Amin aja kemarin konon katanya makan gaji buta itu. Dibebas tugaskan itu. Semua panggung diambil alih oleh Jokowi. Kan kita juga sudah bahas bagaimana kinerja Ridwan Kamil sebagai wali kota Bandung terhadap Mang Odet almarhum yang wakilnya dari PKS. Saya dengar langsung Pak. Saya dengar langsung dari almarhum bicara. Dan saya meyakini apa yang disampaikannya benar. Karena beliau dikenal orang yang jujur. Sebentar saja itu ngasih kerjaan dan koordinasi yang baik itu antara Ridwan Kamil dan Mang Odet itu. Selebihnya, sisanya, mayoritas sisa waktunya dibiarkan itu Mang Odet. Pak PKS apa nggak belajar dari situ? Bagaimana Ridwan Kamil persis seperti Jokowi meninggalkan Ma'ruf Amin. Itu Ridwan Kamil lakukan terhadap Mang Odet. Ketika Ridwan Kamil menjadi gubernur, mana ada muncul di panggung. Orang luar pasti nggak tahu juga itu siapa. Wakil gubernur dari P3. Terus apa makna ini? Sesi pilkada 2024 ini PKS mengurus lebih dari 400 pilkada. Semua menggunakan prinsip-prinsip di atas. Demikianlah usaha maksimum yang dapat kami upayakan. Bagi teman-teman yang punya pendapat dan pilihan lain silakan. Semoga mendapat pemimpin
daerah yang terbaik dan bahagia dengan pilihannya. Kami mohon maaf belum bisa memuaskan semua pihak. Saya koreksi Pak Ustadz ya. Tak perlu minta maaf karena belum bisa memuaskan. Karena nggak akan pernah bisa memuaskan.